Selamat berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 7 di pertemuan yang ketiga dan sekaligus nanti ini juga pertemuan yang keempat. Nanti hari ini tanggal 15 Januari 2021 yang kita lanjut nanti pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Di pertemuan kali ini tentu saja ada yang belajar di sekolah, ada yang belajar di rumah. Namun pada prinsipnya materi kita semua sama dan untuk itu kita mengawali kegiatan kita hari ini dengan sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi pokok kita pada hari ini, Pak Guru mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa kelak nanti menjadi harapan Bapak Guru, menjadi harapan orang tua, dan tentu saja masyarakat di luar sana kalau kalian memiliki karakter yang disiplin. Salah satu karakter disiplin itu kita terapkan, kita contoh dalam proses pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku semuanya, juga Pak Guru mengingatkan kembali, kalian tetap menjaga kesehatan. Nah, anak-anakku, materi kita hari ini berbicara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Setelah nanti proses pembelajaran ini berakhir, diharapkan kalian memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dengan benar dan bisa menerapkan dalam proses kehidupan kita di masyarakat. Anak-anakku semuanya, kita masuk dalam proses pembahasan materi. Yang pertama, kita coba untuk sama-sama mendefinisikan apa itu tindakan ekonomi. Maknanya adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Bagaimana tujuan dari tindakan ekonomi? Tujuannya adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Di mana di luar sana kalian mendengar sebuah lagu dangdut yang bunyinya gali lubang, tutup lubang. Nah, untuk menghindari gali lubang, tutup lubang itu, maka di dalam tujuan dari tindakan ekonomi ini, sekali lagi Pak Guru ingatkan untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Artinya anak-anakku semuanya, kalau pendapatan kita sebulan 3 juta, maksimal pengeluaran kita 3 juta. Syukur-syukur kalau pendapatan kita 3 juta, pengeluaran kita hanya 2.500.000. Sedangkan 500 ribunya dapat kita pergunakan untuk tabung dalam rangka kebutuhan kita di hari esok. Nah, anak-anakku semuanya, bicara tindakan ekonomi dilakukan tentu oleh setiap manusia yang sudah memiliki tanggung jawab untuk pemenuhan kehidupan baik secara personal maupun juga dia melakukan tanggung jawab untuk kebutuhan keluarga. Yang berikutnya yang berkaitan dengan motif ekonomi, kalau kita artikan suatu kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan. Bagaimana macam daripada motif ekonomi itu? Ada motif untuk memenuhi kebutuhan, ada motif untuk berbuat sosial, ada motif untuk mendapatkan penghargaan, ada motif untuk memperoleh kekuasaan. Nah, tentu saja dari berbagai macam motif ekonomi ini, dalam kenyataannya nanti, di dalam kehidupan bermasyarakat, pasti kita akan lalui itu semua. Nah, tentu saja ada nanti motif yang sulit kita capai, namun dalam hal ini sebagai manusia, hukumnya pasti dia akan memiliki perilaku yang 4 seperti yang ditampilkan oleh Pak Guru dalam proses video pembelajaran kali ini.
Berbicara prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Ini salah satu pengertiannya. Bisa juga kita mendefinisikan sebagai dasar pemikiran manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Bicara prinsip ekonomi, banyak dari berbagai pakar ahli ekonomi menampilkan prinsip ekonomi yang berbeda-beda, dan bisa juga kita mendefinisikan prinsip ekonomi modal yang kecil untuk mendapatkan keuntungan yang besar atau keuntungan maksimal. Nah, oleh sebab itu, pada prinsipnya prinsip ekonomi ini adalah ada usaha untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dari modal yang lebih kecil. Dari tenaga yang lebih kecil mendapatkan hasil yang lebih besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Bicara prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Kita kembali ke definisi prinsip ekonomi tadi, modal kecil, untung besar, tenaga sedikit, untung banyak. Nah, tentu saja dalam kegiatan produksi ini, bagaimanapun dengan modal yang sedikit untuk mendapatkan untung yang banyak. Itu konsep produksi. Kemudian penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi dengan melakukan pendistribusian barang dengan modal yang sangat kecil, dengan biaya yang sangat kecil, namun barang sudah tiba di tujuan. Itu salah satu contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Kemudian yang terakhir, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Artinya, di situ selalu ada hitungan-hitungan untuk menghemat. Jadi, kalau satu kali dibuat untuk makan 3 kali. Misalnya sebagai contoh sederhana kita di rumah, masak 1 kali untuk makan 3 kali. Dari makan pagi, makan siang, makan malam. Ini prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Jadi ada penghematan-penghematan dalam unsur-unsur pemenuhan kebutuhan di situ. Anak-anakku semuanya, di akhir pertemuan kita kali ini, Pak Guru mengingatkan kembali bahwa kerjakan tugas ini nanti di Google Classroom, dan kalian memiliki waktu yang cukup. Bisa kalian mengerjakan hari ini, dan nanti juga bisa kalian lanjutkan mengerjakan tugas ini pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Karena untuk jadwal pembelajaran IPS kita 2 kali, 1 jam untuk hari Jumat dan 2 jamnya di hari Senin. Jadi kalian bisa kerjakan sebagian atau seluruhnya dan kembali kalian belajar untuk menyempurnakan pekerjaan kalian di hari Senin tanggal 18 Januari 2021 yang akan datang. Jadi pada prinsipnya, kalau kalian mau perbaiki, belajar cukup lebih matang dulu baru mengerjakan tugasnya. Dan akhirnya sampai kita jumpa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 untuk kita melanjutkan pelajaran kita. Salam sehat.